Tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Patrialis Akbar dan Kamaludin dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadapkan kedua terdakwa. Kepada para terdakwa dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan. Anda berdua sehat? Yang Patrialis Akbar sehat? Kamaludin sehat? Hari ini kita akan mendengar keterangan saksi yang dihadapkan tim penuntut umum dalam perkara Anda berdua. Tadinya perkara Anda berdua ini display terpisah berkasnya. Hanya saja saksi yang akan dihadapkan ini sama gitu, ya. Kita lihat dari sisi efektif dan tidak ada bentuk penyimpangan dalam hukum acara. Tadi kami juga menyidangkan perkara yang dibagi juga dua. Kebetulan perkara yang ada kaitannya dengan ini dan modelnya sudah seperti ini, ya. Dan tim penasihat hukum Anda berdua juga dengan tim penuntut umum juga sepakat kita akan jalankan ini secara bersama karena tidak ada hak Anda berdua yang akan terlanggar dalam pelaksanaannya nanti. Anda berdua nanti memiliki hak yang sama juga, ya, untuk mengkonfirmasi dan bahkan mengajukan pertanyaan kepada saksi ketika Anda menghendakinya. Bisa seperti itu, ya. Baik, silakan Anda berdua duduk dekat masing-masing tim penasehat hukumnya gitu. Mungkin yang punya Pak Kamaludin bisa disisipkan di dekat-dekat situ, ya. Bisa disisipkan dekat-dekat situ. Tim penuntut umum, berapa orang saksi yang akan kita dengar pada persidangan hari ini? Pada persidangan kali ini kami akan mengajukan dua saksi majelis, yaitu Saudara Basuki Hariman dan Ang Feni. Dua? Hanya dua karena kami tidak menduga akan ada penggabungan perkara majelis. Baik. Panggilkan kedua saksi dimaksud. Kepada Saudara Basuki Hariman dan Saudari Ang Feni dipersilakan memasuki ruang persidangan. Silakan. Sehari ini jadi lumayan banyak saya lihat wajah-wajah Anda berdua di sini. Nama lengkap saudara? Harus saya tanya lagi. Basuki Hariman. Basuki Hariman. Tempat lahir? Surabaya, 1 Februari 1963. Laki-laki, Indonesia. Agama? Agama Kristen yang mulia. Pekerjaan saudara? Pengusaha. Pengusaha di mana tuh? Pengusaha di CV Sumber Laut Perkasa, bidangnya importir daging. Tempat tinggal saudara? Jalan Sentul Paradise 14, Blok O nomor 10, Jakarta Utara. Yang kedua, Jalan Duta Pemain 4, nomor 1, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Anda kenal dengan Patrialis Akbar dan yang di sana tuh? Coba lihat. Iya, saya kenal yang mulia. Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga dengan mereka? Tidak ada. Baik. Oper dulu. Nama lengkap saudari? Ang Feni. Ang Feni. Tempat lahir? Medan, 25 Agustus 1980. Perempuan, Indonesia. Agama? Kristen yang mulia. Pekerjaannya? Pegawai swasta. Ini ada tertulis JMPT Impeksindo Pratama, betul? Betul yang mulia. Tempat tinggalnya? Poris Paradis 2, Blok BP 9, nomor 1, Cipondo, Tangerang. Kenal dengan terdakwa Patrialis Akbar? Kenal yang mulia. Dengan terdakwa Kamaludin? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga dengan mereka? Tidak ada. Anda berdua dihadapkan penuntut umum menjadi saksi untuk perkara kedua terdakwa ini. Sedia? Untuk kepentingan dimaksud Anda berdua akan disumpah terlebih dahulu.
Ya, silakan maju ke depan. Silakan pinjam tangannya Feni, pegang tangan kiri Alkitab, dua jari kiri. Selanjutnya ikuti yang saya ucapkan dengan suara yang agak terdengar. Protestan ya. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Duduk lagi. Penuntut umum, saya ingin mendengar mekanisme yang ingin Anda ajukan untuk kedua saksi ini. Apakah bisa satu kaligus atau satu-satu? Selanjutnya nanti akan saya konfirmasi pada tim penasihat hukum terdakwa. Izin majelis, karena keterangan bersangkutan saling terkait, kami ajukan untuk diperiksa bersamaan. Penuntut umum mungkin memiliki alasan. Dia mengajukan, gimana kalau satu kaligus saja kita dengar. Tim penasihat hukum dari Patrialis Akbar? Pendapat yang Itu pendapat. Penasihat hukum Kamaludin tidak berkeberatan dengan model ini? Baik, ya. Kita akan mulai. Saya ingin mengingatkan kepada Anda berdua. Tadinya Anda berdua kalau tadi diperiksa sebagai terdakwa, ya, memiliki orang terdakwa itu memiliki hak sangkal namanya. Tapi kalau sebagai saksi, apalagi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi seperti ini, instrumennya sangat jelas dirumuskan dalam pasal 22 Undang-Undang Tipikor. Mereka yang tidak mau memberikan keterangan atau mereka yang memberikan keterangan yang tidak benar di muka persidangan pengadilan tindak pidana korupsi, ancaman hukumannya sudah dicatatkan sedemikian rupa dalam Undang-Undang dimaksud. Tegas pengaturannya. Ya. Samping itu Anda berdua tadi sudah mengucapkan di ujung-ujungnya, semoga Tuhan menolong saya. Janji Anda dengan Tuhan. Ya. Tuhan hanya akan menolong orang yang benar. Oke? Singkatnya saya ingin mengajak Anda berdua memberikan keterangan yang benar dalam sidang ini. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Lebih dari yang Anda ketahui. Oke? Basuki Hariman, saksi. Sudah sejak kapan Anda mengenal sosok Patrialis Akbar? Saya kenal Pak Patrialis Akbar dikenalkan oleh Pak Kamaludin. Dikenalkan oleh Pak Kamaludin itu sekitar bulan Kapan itu? September 2016. September 2016. 16. Jadi belum lama. Seingat saya itu Pak. Sebelumnya saudara sudah pernah dengar nama ini? Sebelum Pandangan dikenalkan? Pak Patrialis kan sebagai hakim di MK ya saya. Saudara pernah mendengar ini sosok hakim di MK gitu? Betul. Belum mengenal. Kemudian Anda katakan tadi dikenalkan oleh sosok Kamaludin. Kamaludin yang sana ya? Betul ya. Tadi Kamaludin itu sempat disebut-sebut dalam sidang saudara kan? Betul. Ada penulisan MK, saya pikir Mahkamah Konstitusi. Ternyata Muhammad Kamaludin, ini barangkali orangnya. Ya. Itu siapa yang berinisiatif duluan? Memang Kamaludin mau memperkenalkan Anda kepada Patrialis atau Anda yang minta Kamaludin memperkenalkan Anda kepada Patrialis? Inisiatif dari Pak Kamaludin pada saya. Dia kenal dengan Pak Patrialis, mau nggak dikenalkan Pak? Inisiatif dari Kamaludin. Betul. Mau nggak saya perkenalkan dengan Patrialis? Betul. Kira-kira saudara memahami kenapa sampai kemudian Kamaludin itu punya keinginan untuk memperkenalkan Anda dengan seorang Patrialis? Jadi memang ada pembicaraan-pembicaraan gitu yang Pak Kamaludin itu sebagai direktur dari salah satu perusahaan yang saya pimpin juga. Jadi secara kebetulan Kamaludin adalah seorang direktur pada salah satu perusahaan saudara. Iya. Perusahaan yang mana ini? PT Spekta Pak. PT Spekta. Betul. Berbincang-bincang, Iya. bincang tentang apa itu? Saya terus mengingatkan kepada saudara mengenai Iya. keterangan yang benar dalam sidang ini. Betul. Jangan ada yang ditutupi. Betul. Ya? Iya Pak.
Siap yang mulia. Bincang soal apa itu? Jadi memang mungkin Pak Kamarudin dengar bagaimana usaha daging yang saya jalani. Itu memang kadang-kadang saya bicara, wah ini situasi agak kurang bagus gitu Pak. Gitu. Karena apa namanya, nanti daging dari negara yang tidak bebas, yang free country itu akan masuk ke Indonesia gitu Pak. Nah, lebih begitu. Dan itu ada gugatan dari PPSKI gitu Pak ya, kalau nggak salah namanya itu mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang saya tahu Pak. Jadi Dan berbincang-bincang mengenai soal kondisi perusahaan ini nggak terlalu bagus. Ya, Ini dipengaruhi karena ada soal kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan mendatangkan daging-daging dari negara-negara dari belum negara-negara bebas, gitu yang belum bebas. secara bebas, Ya. sehingga mempengaruhi Ya, ininya perusahaan gitu. Ya, kemungkinan akan mengaruhi. Kemudian juga ngomong-ngomong soal ada pengajuan apa tadi? Pengajuan ada gugatan dari PPSKI kepada Mahkamah Konstitusi. Gitu. Gitu. Tapi bukan Saudara saya. ceritain ke Iya, saya cerita bincang-bincang itu. dengan Ya. Kamaludin. Ya. Dari situ kemudian ada inisiatif Kamaludin untuk memperkenalkan Anda kepada Patrialis. Betul yang mulia. Tapi sebelumnya apakah saudara sudah tahu bahwa memang Kamaludin punya kenal dengan seorang Saya Patrialis? nggak tahu Pak. Awalnya saya nggak tahu. Awalnya saudara tidak tahu. Kan saya kenal Kamaludin udah cukup lama, tapi saya nggak tahu kalau Pak Kamaludin dekat dengan Patrialis. Oke. Kemudian saudara mau diperkenalkan oleh Kamaludin. Iya, saya mau. Kapan pertama kali Kamaludin memperkenalkan Anda dengan Patrialis? Itu sekitar bulan September itu Pak. September itu. Iya. Di mana diperkenalkan? Pertama kali ketemu di salah satu restoran di Jalan Sudirman. Namanya Salah satu restoran di Jalan Sudirman. Masih bisa diingatlah barangkali restoran mana ini? The Kevin, restoran di Menara di Wisma Damala, Wisma apa namanya? Intiland, Wisma Intiland. Di lobi itu restoran itu adalah milik anak saya sendiri. Jadi waktu itu dikenalkan saya dengan Pak Patrialis di restoran itu. Memang dikondisikan pertemuan itu yang saya maksudkan memang oleh Kamaludin dirancang sedemikian rupa sehingga terjadwalkan kita ketemu di situ. Betul yang mulia. Memang dijadwalkan ketemu Iya. di situ. Kemudian Anda memperkenalkan diri pada Patrialis. Betul yang mulia. Tapi Pak Patrialis juga bicara, maupun dari Pak Kamaludin juga bicara kepada saya dari awal, jangan pernah bicara mengenai uang, jangan bawa tas, dan kamu harus kasih tahu bahwa kamu bukan orang berperkara. Gitu. Ya, jadi itu pun ditanya oleh Pak Patrialis awalnya, apakah saya orang yang berperkara? Saya bilang saya bukan orang yang berperkara. Jadi pertemuan pertama kali baru sampai segitu aja. Ya, bicara-bicara perkenalan aja. Kan Kamaludin sering makan dengan saya di tempat itu, makan daging stick. Memang saya adalah pengusaha daging, jadi saya tahu daging mana yang bagus dan bisa dibakar jadi enak gitu Pak. Kemudian Pak. Jangan dulu cerita makannya di sini. Kebetulan Iya, lagi siap. puasa ini. Saya pengen dengar justru ini bincang-bincangnya gitu. Apakah sudah dibincangkan? Kan tadi awalnya ketika Anda minta Kamaludin mau memperkenalkan Anda dengan Patrialis berhubungan dengan bincang-bincang Anda dengan Kamaludin soal daging yang diimpor tadi itu kan, ada pengajuan di MK gitu kan. Apakah nyambung nggak bincang-bincang Anda dengan Kamaludin ini kemudian ketika Anda bertemu dengan seorang Patrialis? Mohon maaf, yang waktu pertemuan pertama sama sekali tidak bicarakan mengenai, sama sekali nggak bicara mengenai ada perkara itu di GMK, sama sekali nggak bicara itu. Tidak. Hanya diperkenalkan dan itu ada berapa orang di situ. Jadi bukan hanya saya berdua Pak Patrialis, tapi mungkin ada 6 atau Kamaludin orang. ikut juga. Ada Pak Kamaludin. Kamaludin ada ikut memperkenalkan saudara, Anda ini direktur dari mana atau perusahaan Iya, apa? dikenalkan Pak Ada. Kamaludin, ada Perkenalkan. Pak Jaki waktu itu ada. Betul, Pak.
Pertemuan pertama itu belum bincang sama sekali soal adanya. Seingat saya nggak ada bicara mengenai perkara, nggak ada. Tuh. Hanya bicara-bicara mengenai ya perkenalan biasa-biasa saja. Baik. Memang biasanya seperti lagu yang pertama biasa-biasa saja. Iya Pak. Pertemuan berikutnya di mana? Pertemuan berikutnya itu di lapangan golf Pak. Lapangan golf. Iya, lapangan golf. Di Royal Golf misalkan namanya, di Halim itu. Memang dijadwalkan mau main golf bersama? Enggak, saya hanya diajak oleh Pak Kamaludin untuk ketemu dengan Pak. Oh gitu. Patrialis. Saudara diajak oleh Kamaludin ketemu di lapangan golf dengan Patrialis Ya, Akbar. saya tidak pernah main golf sih. Nggak penting lagi golfnya ini. Bincang-bincangnya lagi. Apakah sudah dibincang-bincangnya hal lain di lapangan golf itu? Itu juga tidak bicara apa-apa di situ, hanya ketemu sebentar, hanya makan di situ. Kemudian Pak Patrialis datang sebentar sekali, terus Pak Patrialis pergi karena mungkin ada rapat waktu itu Pak, langsung ke kamar ganti. Sebentar nanti akan saya lanjutin lagi. Pak Ugun, coba ditambahkan. Pak Basuki Hariman, Siap yang mulia. setelah dari lapangan golf Royal Golf Halim bertemu dengan Pak Patrialis di mana lagi? Pernah juga di lapangan golf di Romangun, tapi itu sebentar sekali. Di mana? Enggak, saya nggak sebut di lapangan golf Romangun. Mangun ya. Iya. Waktu pertemuan dengan Pak Patrialis itu, saudara termasuk pihak nggak dalam di apa? Tadi itu di PP apa? Mohon maaf, kurang kedengaran. Di apa tadi? PP apa? Di persatuan apa tadi? Impor daging ya? Di PP SKI selaku pihak bukan? Bukan, saya tidak anggota PPSKI. Lalu dikala saudara menyampaikan ditanya oleh Pak Patrialis apa? Saya tidak pernah menyampaikan itu kepada Pak Patrialis. Maksud perkenalannya apa? Saya dikenalkan dengan Pak Patrialis oleh Pak Kamaludin, ya hanya kenalan aja, bicara-bicara itu aja. Kalau saya mencoba untuk masuk ke dalam perkaranya, saya lihat Pak Patrialis kayaknya masih belum berkenan gitu Pak, jadi saya belum bicara ke arah sana. Ya tadi kan Pak Patrialis sudah menyampaikan di awal bahwa ketemu saya jangan bicara uang gitu, Iya, betul. jangan bawa tas. Iya. Lalu maksud kedatangannya apa gitu? Diperkenalkan dengan Ya, Pak Patrialis. perkenalan Iya. maksudnya untuk ketemu Pak Patrialis itu apa? Saya hanya mau bertanya pada Mengenai- Pak Patrialis, ini ada gugatan Gugatan ya. dari PPSKI udah cukup lama, kok belum keluar putusannya. Lalu apa kata Pak Patrialis waktu itu? Kepentingannya apa kok nanya itu? Jadi yang saya ingat waktu itu bukan di pertemuan kedua itu, ada pertemuan ketiga yang saya sempat nanya waktu makan siang itu, kalau itu saya sempat bertanya, Pak, kok ada gugatan ini udah hampir setahun nggak pernah keluar gitu. Iya betul. Lalu Pak Patrialis bilang kalau memang mau cepat ya suruh penggugat itu bikin surat kepada pada Mahkamah Konstitusi gitu Pak. tidak menyampaikan alasannya apa gitu? Tidak Pak. Tidak. Kalau mau cepat ya bikin surat aja, kenapa lama pengumumannya gitu aja. Hanya sampai di situ saja? Iya, ya itu aja. Itu waktu di restoran? Iya. Baik, waktu di Halim, lapangan golf? Itu hampir hanya silaturahmi biasa aja, nggak ada bicara biasa. apa. Ini nggak sampai 5 menit Pak, karena Pak Patrialis mau langsung berangkat tuh Pak. Baik. Iya, Pak. Saudara pernah ketemu lagi di Rawamangun? Iya Pak, Lapangan itu golf, juga, ya? oh ya, itu juga sebentar sekali. Iya, waktu ketemu di Rawamangun apa yang disampaikan? Hampir nggak bicara apa-apa dengan saya karena Pak Patrialis sudah mau naik mobil waktu saya sampai. Dia hanya bicara kepada Kamaludin waktu itu. Saya hanya salaman aja. Ada yang saudara peroleh dari Pak Patrialis? Enggak, saya peroleh itu dari Pak Kamaludin. Apa itu? Satu bungkusan apa itu? Satu bundel. Satu bendel? Iya.
Saya juga nggak baca isinya apa, karena saya juga belum nggak ngerti itu Pak. Belum sempat saya baca Pak, belum sempat. Sudah diminta Bagaimana balik. Anda mendapatkan suatu berkas isinya putusan dari Pak Kamaludin? Iya, terakhir baru saya tahu bahwa itu putusan. Dalam waktu tempo sesingkat itu, dari pertemuan pertama makan, Iya, kedua di pertemuan di Halim, Iya. ketiga di Romangun. iya. Dalam waktu tempo berapa bulan itu? Baru itu saya lupa berapa lama, tapi Ya? nggak lama itu Pak. Tidak lama, ya? Nggak lama ya. Pada waktu itu Pak Padres menyampaikan nggak bahwa perkara itu sedang dalam proses putusan Waktu itu Atau- belum ngomong apa-apa Pak, belum. RPH gitu? Saya tahu semua cerita ini dari Pak Kamaludin Pak. Apa yang disampaikan Pak Kamaludin? Ya selalu Pak Kamaludin bilang ini memang sedang diproses gitu kan Pak. Iya. Gitu-gitu aja yang saya tahu dari Pak Kamaludin. Baik, Tapi kalau dengan Pak Patrialis saya belum pernah bicara mengenai pokok perkara. baik, Masalahnya nggak pernah. baik. Sebelum putusan itu, saudara peroleh dari Pak Kamaludin, ada enggak informasi dari Pak Kamaludin itu bahwa permohonan dari para pemohon itu ada peluang dikabulkan? Tidak pernah ada Pak. Tidak pernah. Ngomong, nggak pernah. Tidak pernah, baik. Pada waktu saudara menerima satu bendal putusan itu, saudara baca enggak? Belum sempat baca ini. Apa isi putusannya itu? Waktu saya akan kembalikan dengan Pak Kamaludin sorenya itu baru Pak Kamaludin jelaskan di situ karena saya nggak ngerti. Ya, Baru Kamaludin jelaskan di situ bahwa ini sebenarnya bahwa seluruh gugatannya sudah dikabulkan. seluruh dikabulkan. Seluruh gugatannya dikabulkan. Iya, Tapi itu belum sekitar bulan apa diumumkan. itu? Ya, itu sekitar bulan September atau September Oktober ya. betul. Baik. Itu Jadi- memang draft apa memang sudah final? Kalau menurut Pak Kamaludin itu sebenarnya udah final, tinggal diumumin aja. Oh, tinggal diumumkan. Iya. Artinya tinggal Tapi belum disidangkan. diumumkan. Oh, baik. Itu Ya. udah mungkin hampir 1 tahun tapi udah nggak diumumkan. Oh, baik. Setelah itu apa yang saudara dapatkan lagi? Setelah itu menurut Pak Kamaludin karena ini ditanya oleh Pak Patrialis kenapa tidak diumumkan, Ya. tiba-tiba katanya dalam MK itu terjadi keributan gitu. Keributan Jadi ini di mau diproses ulang katanya gitu. Itu yang saya dengar dari Pak Kamaludin. Gitu, Pak. saudara bawa kemana putusan itu draft itu? Gimana Pak? Iya. Saudara bawa kemana bendal putusan itu? Saya kembalikan Pak Kamaludin minta Pak balik. Kamaludin. Iya. Saudara tidak simpan? Enggak. Baik. Setelah itu dapat putusan dikembalikan ke Pak Kamaludin. Saudara pernah bertemu lagi dengan Pak Patrialis? Ya, kenapa? Di mana? Itu yang ke restoran yang sama waktu itu di Intiland. Di Intiland di Grand. Intiland Building itu Pak, restoran The Kevin Pak.